Oh gitu, Mister Trihan. Oh si PSK diem aja. Oh berarti manas-manasin berarti itu orang. Orang lagi santai, lagi duduk. Udah tiba-tiba masuk. Ini. Apa nih setan-setan nih pada masuk di sini? Mami wanita pekerja keras. Iya mbak, 5 jam kita bisa duduk jualan bisa. 5 jam, 10 jam. Semalam tuh istirahat dulu. Kan kita bukan robot ya. Orang suruh kerja terus. Apalagi aku perempuan. PSK nggak ada ngomongin mami, itu hanya orang mengadu domba. Oh, nah, makanya kan kurang ajar banget tuh yang mengadu domba. Masa Doktif nyuruh mami diam, berani banget. Kenapa Doktif nyuruh gue diem, Panji? Ini Panji nih, tadi ngomongin NM. Sekarang ngomongin si Doktif, si Panji ini. Si Panji ini bencong atau gimana? Ini Panji, kau boti ya? Panji, kau tuh boti apa top? Yang diomongin tuh nggak ada yang lain gitu. Gue bosen loh ngomongin si Jengger sama ngomongin si Doktif itu, si Panji ini. Nggak ada kerjaan ya Panji ya? Hei Panji, kenapa nggak lu sendiri aja? Si Panji, boti, top, lu ngomongin mereka mulu. Hah? Kenapa lu ngomongin mereka mulu pertanyaannya? Panji boti, lu ngomongin mereka mulu, pingin gua sodok pakai cangkul deh pantat lo. Gua blokir aja nih monyet. Si Panji ini ngoceh mulu dari tadi. Gue pertama masuk, gue lagi makan, ya si Panji boti ini. Coba nih Panji nih, coba lu live sama gue. Panji underscore El Fahri, Panji underscore El Fahri. Coba sini lu live sama gue, coba live sama gue, coba. Kenapa lu di decline? Oh monyet nih, bangke nih. Oh, dasar top boti, Panji boti, goblok. Ya. Kalau Doktif itu nyuruh aku diam, sekarang aku kasih tahu sama Doktif ya. Doktif, saya ini juga konsumen. Doktif tuh jangan lihat saya sebagai penyanyi, tapi sebagai konsumen. Nah, kalau Doktif nyuruh saya nyanyi, saya pas bidangnya pas lagi nyanyi Doktif. Tapi kalau saya lagi komentar, berarti tandanya saya lagi sebagai konsumen. Emang saya tidak boleh bertanya tentang skincare yang hasil labnya belum terakreditasi atau belum terverifikasi? Boleh dong Doktif, kan saya sebagai konsumen, apalagi Doktif sebagai orang juga penjual skincare kan, iya kan? Nah, kalau Doktif nyuruh saya diam, Doktif pun juga sebagai orang yang jual skincare, kok bisa sih Doktif ibaratnya kan sama kayak Doktif lagi jualan skincare, Doktif sebagai dokter, Doktif kalau lagi uji lab sebagai Doktif. Tapi kalau jualan skincare, Doktif sebagai siapa? Kan sebagai owner skincare kan? Nah, gitu loh. Ya, jadi kalau Doktif nyuruh saya diam nggak bisa dong, kan saya sebagai konsumen juga menggunakan skincare. Nah itu bagaimana hasil lab yang belum terverifikasi dan terakreditasi tuh? Ya, Doktif nggak boleh gitu dong. Apalagi Doktif sampai ngomel-ngomel mengenai mengenai edukasi katanya, minta edukasi. Doktif tahu nggak kalau ini guys, aku kasih tahu nih sama semuanya ya guys ya. Semua orang ya yang datang di pagi-pagi ambiar ataupun di program-program lain, entah itu brownies, entah itu rumpi, kalau misalkan lawyer, dokter, profesinya lawyer, dokter, terus kemudian damkar, polisi, TNI, itu rata-rata mereka ini biasanya kita tawarin transportasi, itu pun kadang mereka nggak mau karena mereka bukan artis. Nah, ini kan soalnya apa? Mereka kan mengedukasi. Kayak polisi datang ke pagi-pagi ambiar, mereka mengedukasi atas pasal-pasalnya dari klien-klien. Atau mungkin dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Begitupun juga seorang dokter, begitupun juga seorang lawyer. Nah, tapi kalau misalkan seorang dokter sampai ngomongin dibayar 1 juta, maksudnya apa ya dok ya? Gue jadi bingung. Dokter ini kan katanya niatnya mengedukasi. Berarti kalau mengedukasi harus dibayar gitu ya dok ya? Kalau Bang Sandi itu sebagai lawyer, Bang Sandi ya. Terus ada lagi lawyer-lawyer yang lain itu dan dokter-dokter yang lain, Dokter Gregory, waktu itu yang pernah kita undang. Terus Damkar, terus ini yang sifatnya memang mengedukasi ya. Rata-rata mereka pada nggak mau lu dikasih budget. Kan itu dokter lo ya, bukan penyanyi, bukan artis. Kalau artis baru mereka ibaratnya ada budgetnya. Lah kalau
yang sifatnya mengedukasi, rata-rata mereka itu nggak mau loh dikasih budget. Ini kenapa ya kok Doktif ini ngomongin masalah uang 1 juta, 1 juta, satu. Yang kedua, kok Doktif jadi ngomongin masalah, kok cuma dikasih 1 juta, berarti Doktif nggak ikhlas dong mengedukasi. Jadi Doktif tuh kalau mengedukasi, berarti Doktif ini minta bayaran ya dok ya. Karena rata-rata semua itu baik lawyer, terus kemudian itu polisi, TNI, damkar, atau apapun itu yang sifatnya memang sosial, itu rata-rata mereka tidak mau loh dikasih duit. Nggak ada budgetnya mereka rata-rata. Itu setahu aku loh. Nah kalau Doktif bilang, hei Mbak DP diam. Doktif, saya bicara sebagai konsumen loh, bukan sebagai penyanyi Doktif. Nah, kalau misalkan nyanyi ya saya nyanyi. Nah, tapi kalau sebagai konsumen kan saya juga menggunakan skincare. Doktif aja bilang di pagi-pagi ambiar sudah terakreditasi dan terverifikasi. Faktanya di BPOM Doktif bilang belum terakreditasi dan terverifikasi. Jadi uji labnya itu bisa aja salah kan? Masa saya juga tidak boleh bicara Doktif? Jadi Doktif aja yang boleh bicara. Kan nggak gitu Doktif. Doktif mau nyinyir-nyinyiran kayak saya? Bisa dok. Aku bisa jadi protagonis, aku bisa jadi antagonis, aku bisa jadi apa aja dok. Tergantung dok, aku ketemu sama siapa dok. Jadi gimana tuh Doktif? Apa perlu Doktif? Saya kasih buktinya. Bukan nggak mau kalah, kita harus membuka mata hati masyarakat. Ya, dikira Mami DP nggak ngerti masalah skincare, jadi kudu diam. Doktif, tahu nggak Doktif? Teman-teman saya itu semua itu bukan dokter umum loh, lebih banyak dokter SPKK malah. Kayak dokter Aryani, pasti Doktif tahu kan siapa beliau ini. Ya kan? Gak semua penyanyi itu suruh nyanyi terus. Emang penyanyi, ibaratnya itu penyanyi itu juga punya usaha, juga punya lingkungan, baik itu lingkungan dokter, lingkungan lawyer, lingkungan, emang kita tinggal di hutan. Jadi kalau misalkan penyanyi ya udah nyanyi aja yang difokusin. Enggak gitu juga dong Doktif, kita kan masyarakat. Doktif kesenangan nih dibahas sama artis papan atas. Iya Mas Adiansyah, enggak, maksudnya gini, ini sekarang bukan mengenai artis papan atas ya. Karena Doktif kan udah nyebut nama saya Mbak Dewi. Saya juga akan sebut nama Doktif. Doktif, saya ini sebagai konsumen. Doktif jangan melihat saya posisinya sebagai penyanyi. Nah, Doktif itu kan salah ketika uji lab. Uji lab tidak terverifikasi, tidak terakreditasi. Doktif mengatakan seperti itu di BPOM. Tapi Doktif di pagi-pagi ambiar mengatakan sudah terakreditasi. Bahkan di podcast yang lain juga pernah ngomong sudah terakreditasi. Itu bagaimana? Kok Doktif beda-beda ngomongnya? Nah, Doktif nggak boleh kayak gitu dok. Harus konsisten kalau ngomong dok. Kalau memang sudah hasil uji labnya itu terakreditasi, kayak kita ya percaya. Kita pikir kan memang sudah terakreditasi Doktif. Ya, nggak boleh Doktif ngomong kayak gitu. Masa Dewi Persik suruh diam? Kan aku konsumen, juga pembeli skincare. Aku bukan penjual skincare lu, Dok. Pembeli sama kayak para ternak-ternak orang-orang nih yang masuk ke saya. Diam lu DP, lu nggak tahu tentang skincare. Loh, Dewi Persik ini juga pakai skincare loh. Masa gue suruh diem? Lah kalau misalkan gue dengerin omongan Doktif, lah terus kipiye? Ternyata uji labnya itu belum terakreditasi dan terverifikasi. Saya harus percaya gitu. Hah? Sudah dijelasin deh soal terakreditasi Mbak DP nggak ngerti ya. Nah, justru yang dibilang nggak ngerti itu kok saya aja, dokter-dokter yang lain itu juga speak up loh. Kita yang bodoh atau Doktif yang pinter nih. Pertanyaannya ini dokter SPKK yang sampai speak up, dokter Janet, dokter Gregory, bahkan apoteker, bahkan dan yang lain-lain pada speak up. Itu bagaimana gitu. Jangan dipanggil janganlah, kan kita harus bisa menghargai. Ya kan dia panggil saya Mbak Dewi, berarti Doktif masih menghargai saya gitu kan. Berarti saya juga panggil beliaunya juga Doktif karena kan beliaunya juga senang dipanggil Doktif. Ya kan itu tandanya menghargai orang. Gitu. Sama aja kayak Sahrul ya kan.
Sahrul. Kan sedangkan Sahrul kan mami online maunya dipanggil mami online, nggak mau dipanggil Sahrul. Ya kita harus menghargai, naikin. Apalagi statusnya dia kan sebagai statusnya dia sekarang KTP-nya kan namanya kan siapalah, aku nggak ngerti lah, mami online atau siapa itulah. Ya kan, masa kita mau panggil namanya kan gitu. Kan kita harus bisa menghargai orang lain, nggak boleh. Mami udah mandi belum? Belum sayang, habis olahraga. Semalam kemarin itu aku habis dari Senopati Skin Center gitu. Terus aku habis itu ngobrol. Mami DP baik, aku dulu MUA di Mantap Antv di belakang panggung. Oh iya Mbak Arini, hai Mbak Arini. Apa kabar sayang? Iza Zega di KTP-nya. Oh, nah berarti tandanya kan maunya dipanggil Iza gitu kan, Iza Zega gitu kan. Nah, ya dari baik kan. Makanya Mas Adiansyah aku nggak tahu deh. Doktif, aku dulu tuh sama kamu tuh sayang loh. Aku tuh peduli sama Doktif tuh dari dulu. Maksudnya itu simpati gitu. Wah, ini bener-bener pejuang, bener-bener mengedukasi gitu. Tapi makin kesini, aku kayaknya nggak respect deh sama Doktif. Nggak apa-apa ya Doktif ya. Jadi aku kurang kayaknya, aduh, gimana sih kok ada dokter doktif kayak gitu loh, karena aku tuh ketemu sama dokter-dokter tuh banyak banget, ada dokter ini ada dokter itu, dari dulu aku tuh jadi ikonnya Senopati Skin Center dari dulu. Jadi kalau aku tuh datang ke dokter klinik-klinik kecantikan itu kadang-kadang cuma ngebantu teman-teman aku, tapi kalau kalau yang bener tuh aku ikonnya Senopati Skin Center. Dokter pasti tahu kan Senopati Skin Center tuh punya siapa, dokter? Dokter tahu nggak Senopati Skin Center tuh punya siapa? Anaknya sekarang, Dokter Dana itu sebagai siapa? Jadi kalau misalkan dokter bilang aku nggak tahu apa-apa, aduh. Saya tahu dari tahun 2012, dokter. Ini biar kalian tahu. Terus kalian ngomongin masalah rating ya Allah, yang ngomongin rating para ternak-ternak. Kamu tanya sama bos kamu rating tuh apa gitu loh. Bahas sama orang yang nggak ngerti rating ya susah. Gak usah ngomong rating deh, ngomong 1 juta. Bunda Korla aja jadi bintang tamu di pagi-pagi ambiar, itu dia dibayar 10 juta loh kemarin pas viral-viralnya. Bunda Korla pintar, cerdas. Dia tahu, gue lagi viral nih, gue minta budget segini. Makanya Doktif, kalau pas lagi viral-viral, misalkan nih, Doktif tuh kalau minta budget di TV tuh minta 10 juta, 20 juta, gitu. Kalau minta dibayar, cara mengedukasinya. Nah, tapi kebetulan aku tuh nemuin dokter-dokter yang lain, aku tanya sama Finance, Trans TV. Mereka bilang, nggak ada tuh para dokter, lawyer, atau TNI, Polri, di saat mereka mengedukasi di tayangan TV, rata-rata mereka tidak mau terima duit. Berarti tandanya Doktif ini sampai ngomongin 1 juta itu maksudnya apa, Doktif? Ada yang hujat mami DG aku sampai pala kalau ada yang ganggu, sampai pala kalau ada yang ganggu mami. Ya biarin aja lah. Yang menghujat nggak kelihatan orangnya siapa kan? Apalagi yang menghujat ibaratnya nggak ngerti, kadang-kala yang menghujat kita ngeliatin dia ngomongin rating, gue cuma ketawa aja, ini orang kagak ngerti rating. Aku sama orang TV ketawa, kata mereka, kata eksekutif produser aku sama produser aku bilang, udah lama Mami DP mereka kagak ngerti juga, orang yang kerja di TV aja mereka nggak ngerti, yang kecuali memang eksekutif produser dan yang punya acara, apalagi orang umum. Kita cuma bisa ketawa doang. Hai Koko, Ko Jemi Langelo, apa kabar? Sukses juga ya. Sayangnya nggak semua dokter yang mengerti ya Mami ya. Sayangnya nggak semua dokter mengerti. Dokter banyak yang mengerti loh. Kalau mengedukasi itu rata-rata kalau di TV lawyer. Terus kemudian Bang Hotman, kalau niatnya mengedukasi ya, bukan sebagai bintang tamu ya. Kalau niatnya mengedukasi, rata-rata mereka kagak mau dikasih budget. Nggak mau mereka. Dikasih uang transport aja mereka tolak. Karena mengedukasi. Tapi sebenarnya kasihan juga loh kalau dia nggak huru hara atas nama edukasi, pasti skincare dan kliniknya sampai sekarang nggak ada yang tahu. Kalau sama dokter Gladys, aku nggak tahu kalau itu karena aku nggak pernah tahu. Mas Miko, ya gitu. Kelebihan nggak bagi
nggak mau bagi-bagi orang kepinterannya. Doktif tuh udah kelebihan pinternya, nggak mau bagi-bagi orang kepinterannya. Wah, aku nggak tahu kalau itu ya. Ya buktinya ya, faktanya ya mungkin maunya dibayar baru mau ini kali mau mengedukasi. Buktinya kan 1 juta dibahas kan? Harusnya sih kalau niatnya mengedukasi dan membantu masyarakat nggak bayar ya dok ya. Ya kan doktif? Kan emang edukasi doktif. Ya kan? Harusnya nggak bayar dok. Kan itu ada sumpah dan jabatan sebagai seorang dokter wajib membina, mengedukasi, ya kan? Ya tapi ya setiap orang kan punya pandangan masing-masing. Mungkin ya gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya guys, makannya aku. Kalian mau lihat makannya aku? Nih, gak nyambung nih masa dok taunya tembak dor gak nyambung. Apanya yang tembak dor? Lah makanya Mas Livo, berarti mungkin dokter lagi nggak punya duit kali, makanya dia kesel dibayar 1 juta. Tapi kalau tanya sama teman-temannya yang lain sih, teman-temannya itu pada nggak minta duit kalau edukasi ya, setahu aku gitu loh. Karena TNI, Polri, terus dokter, lawyer, damkar itu rata-rata yang diundang di TV, baik itu program pagi-pagi ambiar, brownies, rumpi, ataupun ini program yang lain di TV station yang lain, itu rata-rata kalau mengedukasi ya, di garis bawahi edukasi ya, rata-rata mereka tidak minta budget dan tidak membudgeti. Nah itu lucu, kadang marah, kadang kalem, kakak Dew. Oh, aku memang random orangnya, tergantung siapa. Kalau yang ini kan adem nih, yang ngomong enak. Nah, terus kalau misalkan yang ada tadi tiba-tiba masuk, tiba-tiba ngomongin yang aneh-aneh, ngatain. Nah, itu baru aku tuh. Ya baru kenal aku ya, Mbak ya. Baru kenal aku ya, Mbak. Mbak Novanya Dev, baru kenal aku ya. Kalau fans aku mah udah kenal aku. 23 tahun nggak pernah berubah kok. Dewi Persik gini, Mbak. Nggak ada yang dirubah. Dewi Persik tuh baik-baik, galak-galak gitu. Tergantung tempatnya siapa, orangnya siapa gitu. Dari dulu udah cari acara yang ada DP-nya. Gue kalau hostnya bukan Mbak DP malah nggak mau nonton. Aduh makasih Mas Muhammad. Dari dulu cari acara yang ada DP-nya gara-gara centini. Aduh makasih Mas Muhammad. Aku makannya sop sama tempe. Dia bahas rating karena ada yang nanya. Terus faktanya bahwa ngundang orang huru-hara apalagi kena fisik jarang view di TV. Mending ya kocak. Itu betul Mas Rakam. Faktanya memang begitu. Jadi mungkin banyak masyarakat Indonesia itu sekarang tuh yang butuh hiburan. Jadi mereka itu yang kayak huru-hara itu mereka pusing kayaknya. Jadi secara grafik itu turun. Itu fakta. Fakta. Mereka nggak suka bahas masalah. Mereka itu senang yang masalah keluarga, yang keluarga-keluarga, yang happy-happy itu mereka senang. Terus sedangkan TV kan itu bisnis pertelevisian. Kita kan harus mengikuti penonton ya. Setiap penonton tuh kan ada penonton TV, ada penonton digital, beda-beda. Nah kalau penonton yang nggak suka, masa kita mau sujukan yang huru-hara? Mbak Rahayu Triana, jadi kenapa diundang? Loh, kalau TV itu tergantung kreatif, in 221. Kenapa diundang? Bukan aku yang undang. Yang undang tuh kreatif, bukan Dewi Persik. Pagi-pagi ambiar tuh bukan punya aku. Ya, pagi-pagi ambiar tuh bukan punya aku. Oh, enggak dong, NY_Martias. Kalau gara-gara hostnya nggak mungkin bertahan 4 tahun. Kita itu udah 4 tahun di pagi-pagi ambiar, Babu. Kalau gara-gara hostnya, itu udah ambruk. Ini 4 tahun di pagi-pagi ambiar kita. Aduh, ngomong sama orang yang bukan ini ya. Jadi bingung kita ya kan. Kayak namanya Yayang D1 Fin. Aduh, Boti, kamu nggak paham, Boti. Udahlah, kamu mendingan gitu aja. Nyebong aja lu. Jongosnya bekantan.